minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawala amma ba'd. Pemirsa Bandung TV, mohon maaf banget ini kita agak telat sedikit karena banyak berbagai hal yang perlu ada perbaikan gitu ya. Jadi mohon maaf banget kalau kita telat. Insya Allah kita akan perpanjang waktu lebih sedikit. Baik. Hari ini Bun Pagi setelah memberi solusi tanggal 22 Januari 2024 telah hadir di tengah-tengah kita. Alhamdulillah guru kita telah hadir sepagi mungkin, luar biasa di saat orang lain masih belum ini dan tetap fresh, masih sehat, masih fit. Mudah-mudahan guru kita semua diberikan kelancaran, diberikan kesehatan lahir batin. Baik, kita akan membawakan sebuah tema yang sholat sebagai tiang agama. Dan ini lagi-lagi ya sering karena betapa pentingnya sholat ini tadi ya, luar biasa ya. Nanti kita akan bahas lebih dalam. Mengatakan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat salam semoga terus mengalir pada teladan kita semua, Nabi besar Nabi Muhammad SAW. Ini banyak WA di Instagram, di nomor pribadi, bahkan yang telepon tentang sholat ya. Ini kita ungkap walaupun banyak mengulang, tapi ini penting. Orang pesantren bilang naukidan. Ya. Naukidan. Menguatkan saja, ya menguatkan saja. Jadi sholat itu ternyata satu perintah Allah yang paling demokratis ya. Jadi kalau kita zakat, kalau nggak punya uang jangan zakat. Mungkin menerima zakat ya. Ke haji juga sama, istitoah bagi yang mampu. Kalau nggak mampu jangan berangkat haji. Saum juga begitu. Sakit perjalanan nggak usah saum. Tapi sholat itu lain sholat. Punya uang nggak punya uang jalan. Sakit sehat jalan. Miskin kaya jalan. Itu istimewanya sholat. Makanya tidak ada alasan orang tidak. Yang kedua, seluruh perintah itu rata-rata melalui malaikat Jibril. Semua saum, haji, bahkan haji itu melalui Nabi Ibrahim ya. Tapi sholat itu Allah manggil langsung kepada Nabi. Dan itu menunjukkan betapa penting sholat itu. Kalau kita dikasih tahu kata Pak RW, Pak Gubernur mau ketemu melalui Pak RW. Beda kalau Pak Gubernur langsung yang telepon. Ya, itu luar biasa sholat. Karena itu katanya sholat itu termasuk al-mamdudu minas sama ilal ard. Tali yang menyudah dari langit ke bumi. Jadi saat kita sholat, ujung pertama ada pada Allah. Ujung kedua ada pada kita. Jadi saat sholat nyambung dengan Allah. Karena itu kondisi apapun. Ada masalah, tidak ada masalah. Punya dosa, nggak punya dosa. Riweuh, tidak riweuh, sholat. Minimalnya menggugurkan kewajiban. Minimalnya. Ya. Karena ada sholat kebutuhan, ada sholat kewajiban. Katanya beda. Ya. Kalau kebutuhan, dia menikmati sholat itu. Kalau kewajiban, mungkin dia asal gugur kewajiban. Cepat. Jadi kalau kita tidak merasa nikmat dalam sholat, katanya, masih kewajiban. Belum kebutuhan. Karena itu mari kita tingkatkan yang asalnya kewajiban, sholat jadi kebutuhan. Nah, di sisi lain sholat juga adalah manhajun insanun. Proposal hidup manusia. Karena seluruh kebutuhan manusia dari mulai ibtitah, Fatihah sampai doa ruku, semuanya mencakup kebutuhan kita. Sebut saja doa duduk antar dua sujud ya. Rabbi qili warhamni warfa'ni wajburni wahdini warzuqni. Itu semua kebutuhan kita. Kalau satu aja dikabulkan oleh Allah warzuqni, itu sudah luar biasa. Makanya rakaatnya tidak seberapa, tapi manfaatnya luar biasa. Masya Allah. Kalau kata masa etik paling loba opat lah ya. Itu pun Masya Allah ya. Opat masa etiknya istilah Sunda. Tapi sholat itu rakaatnya sedikit, manfaatnya sangat banyak. Karena itu jangan tinggalkan sholat. Masya Allah. Karena kita kehilangan proposal. Nah, kalau proposal manusia dengan sholat berarti kalau dia tidak sholat, kehilangan proposal. Kedua, selanjutnya sholat juga adalah membedakan antara yang beriman dengan binatang. Ya. Karena kalau lihat kita dengan domba saja, banyak
persamaannya. Kita punya rumah, domba punya kandang. Ya. Kita makan, domba juga makan. Kita nikah, domba juga kawin. Nah, begitu sholat, kita sholat, domba nggak sholat. Makanya perbedaan antara kita dengan hayawan kan tarkus sholat. Meninggalkan sholat itu. Makanya kalau seorang muslim nggak sholat Itu itu, domba. ya itu kira-kira Masya Allah, Allahu Akbar ya. Iya, iya. Ternyata ada hadis yang lain coba. Sholat itu angka 1 ya. Kalau kita sudah sholat punya angka 1. Kita zakat tambah 0 jadi 10. Kita haji tambah 0 jadi 100. Kita pengajian tambah 0 jadi 1000. Jadi kalau dia tidak sholat, ngaji, zakat, haji. Jadi 0 tadi? 0. Hilang semua. Satunya hilang karena tidak sholat. Makanya itu yang dalam hadis lain, idza saluhat saluha sairu amalihi. Apabila sholatnya baik, baik amal yang lain. Wa idza fasadat fasadat sairu amalihi. Apabila sholatnya jelek, jelek yang lain. Makanya pertama kali adalah tadbinus shalah, perbaiki sholat. Luar biasa. Kalau sholat sudah baik, pasti rezeki baik, rumah tangga baik, Luar biasa, Masya Allah. apa umur juga berkah, rezeki juga gampang, karena berawal dari sholat. Karena itu ukuran seorang beriman atau tidak, lihat dalam hadis yang lain, as-sholatu imaduddin. Sholat itu tiangnya agama. Jadi kalau kita gambarkan rukun Islam itu syahadat, pondasi, sholat itu tiang, zakat itu dinding, kemudian saum itu atap. Ya. Rumah itu belum sempurna ya. Kalau pondasi, tiang, dinding, atap. Kalau belum dipagar. Nah, haji itu katanya pagar. Pagar, Masya Allah. Ada tanaman. Ada tanaman semua. Ya. Aksesorisnya itu haji. Jadi kalau kita nggak sholat, terlaksana rumah tidak punya tiang. Saya lihat kemarin waktu ada banjir bandang di mana Pekalongan ya. Itu Masya Allah. Itu rata-rata rumah tuh roboh karena tiangnya nggak kuat. Terjang banjir, hancur. Kebakaran juga sama. Kalau tiangnya kuat, besinya kuat, segala macam itu tidak roboh. Panceng gitu. Nah, karena itu siapa yang menegakkan sholat berarti menegakkan tiang agama. Kalau dia tidak sholat berarti meruntuhkan agamanya. Makanya kata Rasul, minta doalah. Kepada siapa ya Rasulullah? Kepadaku. Engkau sudah tidak ada murid Rasulullah SAW. Sahabat-sahabat. Sahabat sudah tidak ada. Minta doalah kepada murid sahabat-sahabat. Tapi tidak ada murid sahabat. Minta doalah kepada orang yang rajin sholat berjamaah. Katanya doanya dijabah. Makanya jangan minta doa kepada orang yang jarang sholat. Turun didoakan. Itu, ya. Baik, pemirsa di rumah ini perbaiki terus sholat, insya Allah rezeki kita juga akan diperbaiki saja. Ini aneh tapi kayak seolah-olah ya bagi orang orientalis, bagi orang-orang ini kayak yang tidak ada korelasi. Yeah. Tapi karena kita udah kadang menjadi muslim, apalagi menjadi muslim sejati, ya luar biasa ini. Baik, lanjut lagi pemirsa di rumah, nanti kita akan lanjut kembali ya setelah melihat beberapa pesan berikut ini. Silakan. Jerak. Baik, pemirsa di rumah, lanjut kembali ya. Ini masih di line telepon yang sama di 0227214 atau di line banyak Pak Ustadz 08122116740. Nanti pemirsa di rumah bisa line interaktif dengan beliau dan juga bisa berkunjung ke rumah beliau dengan kondisi sedang sempat dan sedang sehat walafiat. Baik, kita lanjut lagi. Tadi sebelum dilanjut lagi, ada yang orang beranggapan gini, Tad. Kalau terlepas ini juga pasti pertanyaan beberapa dari yang lalu. Nggak apa-apa, kita ulang lagi. Orang ini baik, tetapi baik banget ya, beramalnya baik, cara ininya baik, pokoknya enak ngomong juga, tidak pernah meninggi. Tapi dia tidak sholat, karena bagi dia sholat tidak sholat, dia ngerasa bahwa kayak gerakan senam aja biasa katanya ya. Ya mungkin karena dia jadi nggak ngerasa nggak masuk, bagaimana? Akhirnya dia jadi ngini gitu kan. Antipati, coba berhadapan dengan orang yang kayak gini gimana? Apa ya? An-nasu adau majahilu katanya. Manusia itu akan membenci karena dia tidak tahu dan nggak mau tahu. Nah, ada yang nggak tahu dan nggak mau tahu juga ya. Nggak mau tahu ya. Banyak orang-orang itu asalnya
Saya pernah ya ngaji ke satu kota lah. Dia bilang gak usah bawa kendaraan, biar si abah yang antar jemput Pak Ustaz. Oke, saya bilang. Tapi nitip nih katanya. Dia belum sholat. Dia belum sholat, perokok berat, bahkan isinya tiap belokan katanya. Oke Pak Haji, saya bilang, udah, antarnya sebulan sekali itu. Lumayan lah cukup jauh ke Majalengkanya juga ke daerah ke dalam. Di daerah Kadipaten berarti saya tahu itu ada isinya situ. Nah, kita nunggu aja. Untung diceritain kan, yang antar nunggu yang antar nunggu gitu. Oh, minuman. Nah, satu saat hujan besar kan, hujan besar. Kemudian tidak ada tempat berteduh kecuali masjid. Ada pengajian kan di situ. Kang, saya bilang antosan itu tuh beri ingiuhan. Ada suara khutbah ya, kan kedengaran ke situ, ceramah gini, di mobil macam panas gitu ya. Walau alami itulah hidayah. Jadi ingat terus. Udah kayak bahasa ulang trek, naon cenah pasti hiji waktu maut. Luar biasa ya, dia menemukan titik, ada titik itu tadi. Hiji waktu maut cenah, sok cenah. Cingali cenah anu maut. Teu dibawa naon oge. Istri, anak, harta nggak dibawa. Bukan hanya itu, cenah. Meninggal itu bukan beres masalah, tapi mulai dipermasalahkan. Mulai dipermasalahkan. Masya Allah. Entah kenapa katanya Pak Haji, si orang ini langsung cerita, ingat dosa-dosanya. Ngantar saya ke DT waktu itu. Ya dengar, alhamdulillah. Kemarin telepon, ya mungkin 6 bulan yang lalu lagi umroh. Jadi semua berangkat umrohnya itu dibiayai oleh anak-anaknya. Anaknya 11 dari 6 istri. Istrinya banyak itu. Tapi semua anak-anaknya soleh-solehah semua. Luar biasa, Masya Allah. Terus waktu pas pulang cerita, saya banyak harus terima kasih sama istri-istri saya katanya. Karena ternyata walaupun saya bapaknya kurang baik, tapi karena istri baik, semua anak saya disuruh ngaji semua. Jadi ternyata satu saat ada titik nazir di mana orang itu akan dapat hidayah. Semua kaget ya. Siapa yang tokoh narkoba dulu? Freddy siapa? Freddy Budiman. Budiman ya. Coba. Sebelum dieksekusi kan semalam hatam Quran. Ya, luar biasa ini. Luar biasa. Luar biasa, Masya Allah. Allahu Akbar ya. Ketika mau dieksekusi minta dibuka kan. Dan izinkan saya mengucapkan la ilaha illallah katanya. Dan itu ternyata bisa saja husnul khotimah di penghujung hidup. Tuh. Makanya untuk teman-teman yang belum merasakan sholat, jangan diem, cari kebaikan. Karena satu saat kita butuh Allah. Satu saat butuh Allah. Ada yang karena anak, ada yang anaknya itu Masya Allah. Ya. Dan sebelum kalaupun mereka belum sholat pun, kita juga jangan menghardik juga. Jangan juga ya, karena kita tidak pernah tahu tadi ya, ada hidayah yang datang tiba-tiba bisa merubah itu semua. Kita jadi, karena boleh jadi hidayah itu datang karena santunnya kita, hormatnya kita, tesaban gereh gitu kan. Satu saat anaknya minta iPhone, ya untuk kondisi saya Ustaz katanya, ya kebayanglah berapa penghasilan, masa harus jual sawah katanya untuk beli handphone itu. Terus gimana Pak? Akhirnya minta disembuhkan. Nah biasalah, orang sudah tamakkan kita minta didoakan oleh majelis taklim. Didoakan, tapi bapak ngiring cenah mun ngadoakeun putra teh maknya anu sanes ngadoakeun bapak henteu cenah ayahnya, karena jaminannya gini, doa ul walidaini yuhdi ilal hijab, doa ayah ibu langsung kepada Allah, tidak ada penghalang. Aku kan tante apa udah baca Fatihah we. Anaknya itu berubah Pak, jadi sederhana dalam akhlak baik. Nah, coba baru baca Fatihah ternyata dijabah. Kamu tamat sholat kan apa? Aku bilang, kumaha cenah sholatnya? Cerita. Alhamdulillah sekarang anaknya sudah jadi direktur serasa beliau. Dan ayahnya itu bapak tuh seluruh waktu. Jadi ternyata berawal dari anak bermasalah, hidayah datang. Makanya kalau anak bermasalah apapun masalah, jangan salah nanya ya. Jangan. Pula salah datang lah. Salah datang. Datanglah kalau salah oleh lah. Insya Allah jadi jalan hidayah. Gitu. Baik, luar biasa ini pemirsa di rumah ya. Saatnya sekarang kita akan mulai bacakan ya. Mudah-mudahan ini nyampe ya, karena kita tadi ada telat.
Ustadz, ini 973 nih berjamaah keliling ini gimana hukumnya tadi? Karena lagi seneng, ibaratnya ada fase sedang ngerasa dekat dengan Gusti Allah, ingin berjamaah dengan beda-beda masjid, beda-beda tempat, beda-beda ini gimana katanya? Saya tuh kemarin ceramah duhur ya di Kodiklat, Pak. Ya, Sumbawa. Ya sebelum pulang saya diajak ngobrol berdua dengan Pak Ari, Pak Yoto gitu. Cerita, saya lagi jaga malam Pak kata di situ tuh katanya. Kan masjid udah dikunci. Ya. Tiba-tiba ada mobil berhenti langsung naik pagar. Orang itu naik pagar, wudhu sholat di sini nih sholatnya di luar di emper masjid. Ya sudah sholat saya samperin, Pak dari mana mau kemana? Dia langsung nangis. Saya tidak melupakan masjid ini. Saya dapat jodoh di sini, nikah di sini, punya anak akikah juga di sini katanya. Jadi rupanya saya keliling masjid katanya. Dan saya ternyata menikmati sholat di sini. Kayaknya cerita atau bilanglah sama satpam atau gimana minta sholat di sini pasti kami buka. Ya itulah karena sudah malam saya nggak tahu ada yang jaga. Jadi ternyata keliling sholat ke masjid-masjid itu bagian dari amal sholat. Karena makin jauh masjid itu ternyata makin banyak dosa berguguran. Tapi bukan berarti melupakan masjid yang ada di sekitar kita. Ada yang disebut dengan al-asriyah, diatur aja waktunya. Pokoknya Jumat Sabtu, ada kawan saya di Majalengka. Kemudian Majalengganya pun ternyata ada 2 tempat dari situ. Boleh kan? Tapi kan berbicara tentang apa ya, karomah atau ininya masjid itu kan masjid yang makin lama makin ini kemudian kayak zaman kayak Masjid Nabawi, masjid ini itu memang beda tadi, energinya beda, energi pusaran Ka'bah, energi ya termasuk masjid ya mungkin bagi kita masjid Kodiklat sebagai saksi sebagai sejarah itu jadi ada ini tersendiri tadi. Di kota baru Parayangan ada Masjid Al Irsyad ya. Iya. Ada satu jamaah saya itu kalau duhur asar pasti di Kodiklat. Saya udah meninggal sekarang. Si bapak di mana? Di Kodiklat ya, saya pernah kenal. Abdi udah 5 tahun terakhir ini saya sholat di situ. Jadi saya merasa nyaman, dikir juga enak katanya. Dingin, bersih. Memang mesin-mesin tentara kan bersih-bersih rata-rata. Ya, betul. Itu menikmati. Jadi karena itu untuk teman-teman yang jadi marbot masjid, jadikan masjid itu masabah daya tarik untuk jamaah. Begitu. Baik luar biasa ini informasinya. Lanjut lagi Tad, ini 515. Ini saum selama bulan Rajab penuh ini sebenarnya boleh nggak Tad? Ini apa atau ada tuntunan atau ada ininya? Begini. Rajab itu memperbanyak saum qadha. Kalau niatnya saum qadha nggak ada masalah. Karena pasti utang itu kan harus dibayar. Bahkan saking pentingnya bayar utang qadha boleh dibantu oleh keluarga. Umpamanya suami karena kan hamil saum, melahirkan nifas saum lagi. Nanti pas mau saum menyusui saum lagi. Rek saum hamil deui. Berat lah tadi kayak apalagi sampai nggak ada pembantu, mesti ngurus ini. Kasihan. Makanya kalau suami bantu amal soleh. Nah, bahkan kalau suami nggak bisa, istri nggak bisa karena kondisi fisik, dibantu oleh anak-anak. Jadi kalau saum 1 bulan untuk saum qadha nggak ada masalah. Yang kedua, saum ikhtiyat untuk menyempurnakan. Karena jujur amal kita kan belum tentu sempurna. Jujur nurani ini pasti jangan-jangan saum tahun lalu nggak beres, kita sempurnakan. Boleh, nggak ada masalah. Karena saum Rajab itu yang paling bagus adalah saum qadha, kemudian menyempurnakan dan saum sunnah terutama. Luar biasa ini. Jadi saum-saum yang memang yang belum beres memang harus diberesin dulu tadi. Dan bulan Rajab itu salah satu tempatnya tadi. Baik. Lanjut lagi Tad, ini 764 nih, anak saya ini sudah dikeluarkan karena kasus judi online katanya tadi. Dan kemudian istrinya juga minta cerai. Tad, mohon solusi ini gimana Tad di tengah kondisi makin pelik, makin runyam gitu Tad. Udah jatuh tertimpa tangga yang lain katuru. Tutup. Nah, ini coba Tad gimana Tad? Iya gini ya. Islam itu layul mukmin min juhri marotain. Tidak pantas orang beriman itu jatuh ke lubang 2 kali. Tidak pantas. Jadi kalau itu udah jangan diulang. Tapi itu ya namanya judi itu gitu ya. Masya Allah ya. Ini sudah terasa dari kerja diputusin. Nanti istri minta cerai lagi. Nanti bisa habis kalau nggak berhenti. Makanya jangankan agama, akal aja harus jalan. Nah ini penting nih. Akalnya harus jalan ini. Wa yaj'alu risya 'ala alladziina laa ya'qiluun. Allah murka kepada orang yang tidak memaksimalkan akalnya. Kita PHK segera cari kreatif, segera cari inisiatif. Karena pasti ada rezeki di luar tempat kerja. Makanya apalagi sudah terasa dampaknya.
Salah satu caranya berhenti. Caranya gimana? Satu, keluar dari komunitas itu. Saya Ini punya sebagai tahap awal itu tahap memang awal. harus keluar dulu Ya, tadi. keluar dulu. Kalau perlu pindah, Ya. kontrak kalau perlu. Ya. Punya anak satu, istrinya kerja, suaminya begitu. Di kumaha Pak Ustadz solusinya, suami udah keluar kerja, dikeluarin katanya. Udah pindah. Handphone ganti, tempat tinggal juga harus ganti. Hijrah 6 bulan tidak ketemu dengan komunitasnya. Alhamdulillah sudah mulai sholat, ibadah. Ya kebetulan rezeki itu kan gaib ya. Ya. Allah berikan kelemahan, tapi Allah berikan kelebihan. Luar biasa. Siapa yang memaksimalkan kelebihannya pasti akan rubah hidup. Ya. Alhamdulillah buka warung kecil-kecilan. Terus tidak terasa Pak Ustadz rumah yang dikontrak sudah kebeli. Itu salah satunya apa? Pergaulan harus dihindari, pergaulan yang tidak baik. Makanya kata Nabi, mukhalatatus sholihin, bergaulah dengan orang yang soleh. Wal iktida'um bihim farido. Kalau enggak, meniru amalan orang soleh. Kalau teman kita merasa menjerumuskan ke dosa dan maksiat, hindari teman itu. Jangan sampai mengatasnamakan silaturahmi, mengatasnamakan solider, hati-hati. Luar biasa. Gitu ya. Apalagi menamakan reuni kan Reuni. Halo, masya Allah. Reuni ujungnya teuni, riweuh. Luar biasa ini. Tadi yang ada pengalaman mengatasnamakan perkumpulan yang lain-lain, ya jangankan anak-anak muda umuran masa-masa remaja tanggung, yang sudah tua Yang pun tua juga aja. masih bisa ke bawah tadi ya, umur 50 itu. Coba Saya pernah pengalaman. waktu itu ada pengajian ya. Biasa Ustaz jenang kalau ngaji mereka datang pas karaokean. Ngaji mah nggak datang. Seberapa orang Pak? Lumayan lah, 150-an jenang. Ini yang ikut ngaji yang 20-an. Dia bisik sama tuh saya. Saya tuh nggak tahu nih kalau sudah ketemu kelompok ini, saya udah nggak sholat. Aneh tadi ya, jadi secara ini tuh jadi kayak jadi oke. Udah nggak sholat. Terus gimana solusinya? Ya mulut teratur kan. Kecuali kita maksakan. Dipuji, dicari, sholat. Karena pastilah yang namanya kafe pasti ada tempat sholat. Iya, iya. Iya, nggak sorangan jujur Iya, sama iya. itu. Oh gitu ya, iya saya bilang. Jangan sampai kita terpengaruh. Oke. Karena manusia itu cenderung terpengaruh teman. Luar biasa. Hanya katanya begini, Ya, tabar. fal yang dur ahadukum mayyuhirilu. Hendaklah setiap orang neliti dengan siapa kita bertemu. Karena teman itu identitas kan. Termasuk juga kan anggota keluarga kita ya, istri Iya, kita, betul. anak kita itu juga kita harus terus memeriksa sebenarnya. Kita tanda terus kutip, ya. monitor. Jadi kita harus patuh aktif. Luar biasa, masya Allah. Baik, lanjut lagi. Tad ini kemudian ada yang bertanya gini Tad. saya ini anak tunggal katanya tadi, harapan punya suami bertanggung jawab, ternyata ketahuan katanya tadi udah 2 kali selingkuh. Ini saya mesti gimana katanya di tengah kekalutan kondisi yang kayak gini, mungkin juga dia buat bertanya, tidak punya kakak yang lain itu saya sendiri. Jadi artinya dia sedang merasa sendiri gitu Tad. Ini untuk pemirsa Bandung TV ya. Jangan meninggalkan yang baik demi yang menarik. Luar biasa. Nah, ini. Ini. Jangan meninggalkan yang baik demi yang menarik. Karena yang baik pasti inna rahmatallah qaribun minal muhsinin. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang baik. Tidak semua yang menarik itu menenteramkan. Bahkan banyak yang gelisah karena yang menarik. Bahkan identik dengan tipuan sebenarnya tadi. Tipuan, ya. Karena seluruh perhiasan dunia itu disebutnya mata'ul gurur ya. Apa? Kenikmatan yang dibatasi. Allahu Akbar. Hati-hati itu. Allahu Akbar. Karena yang baik pasti menyelamatkan dunia akhirat, menenteramkan. Yang menarik belum tentu menenteramkan. Bahkan bisa menggelisahkan, ujungnya mencelakakan, bahkan tidak sedikit berujung dengan su'ul khotimah. Jangan tinggalkan yang baik demi yang menarik. Terus gimana kalau sudah terjadi? Ultimatum saja. Ultimatum. Karena ketika dia mengkhianati pasangan, itu saat itu imannya sedang tidak ada. Karena ciri orang yang beriman itu wala ya'samu fima yuhibbu. Tidak menyakiti orang yang dicintai dan mencintainya. Hanya harus hati-hati. Al-khianatu tajulumut wal faqra. Khianat kepada pasangan bisa berujung kematian dan kemelaratan. Ingatkan terus, nanti ada titik najir. Di mana wanita harus khulu. Mengajukan cerai. Dan tidak semua cerai itu jelek. Karena tidak mungkin kita bisa bersatu minyak dengan air kan. Kalau visi misinya sudah begitu, nggak bisa. Harus tegas. Harus dipahami bahwa pedang itu akan tajam kalau keluar dari sarang. Banyak yang begitu. Luar biasa. Tad sama ini tadi bagus banget Tad, apa? Kenikmatan dunia itu, semua kenikmatan dunia itu ada terbatas. Ada batasnya. Ada batasnya. Luar biasa, masya Allah ini. Saya ada tamu ke rumah ya. Luar biasa, masya Allah. Naik ke atas ya, lihat Bandung kan.
Wah indah sekali Ustaz, palingan Ustaz betah. Ya. Kakara we. Ini. Karena kalau yang udah tiap hari setiap saat sih memang jadi nilainya jadi agak beda tadi ya. Beda ya, kakara we cing. Kira sama kakara. ngapain kan dia bosan cing. Luar biasa. Itulah dunia. Coba mobil saja, aduh bagus ya mobil ini. Keren. Saya pertama kali lihat Yaris ya, bagus banget. 2 tahun kemudian, ada yang lebih bagus. Itulah dunia. Makanya kebayang kalau orang nggak punya ikatan iman, itu bahaya. Mudah tergoncang tadi ya, mudah berbalik, mudah tergoncang, mudah tertarik, mudah jadi. Makanya ya Islam itu kan iman itu hifdzul mal, kata iman itu bisa menjaga harta. Jangan sampai gara-gara harta iman jadi kurang. Oke. Baik pemirsa di rumah, masih ada satu segmen ke depan ya. Kita akan sambut apa? Kita akan balik lagi setelah melihat beberapa pesan berikut. Terima kasih, silakan. Kemarin mantu kan beli Fortuner. Baik pemirsa di rumah, ini satu segmen ke depan kita akan lanjut lagi. Kita masih membacakan. Tadi ini ada yang bertanya lagi gini katanya, 375, mohon penjelasan ini pengajian Ramadan ini pengajian Rajaban ini hadir atau tidak, karena ada keluarga yang tidak meyakini bahwa Rajaban itu yang lain-lain. Coba Kayak gini. Kan nasional itu Rajab itu libur ya. Ya. Kalau nggak salah ada Rajab, ada Nyepi gitu. Ya. Nah, jadikan libur itu momentum untuk yang baik. Sesuatu yang baik salah satunya adalah taklim atau pengajian. Ini nggak ada masalah. Karena Rajaban, Muludan itu bungkusnya. Isinya pengajian. Karena katanya awalnya murtad, bahkan ujungnya benci pada agama karena tidak pernah ngaji. Makanya an-nasu kulluhum halki. Seluruh manusia akan celaka. Illal alimuna, kecuali orang yang berilmu. Dan berilmu itu harus dicari. Makanya libur nih, kalau dia alergi dengan Rajaban, jangan pakai Rajaban. Ya. Taklim, mengupas sholat, udah gitu aja. Jadi jangan terjebak dengan bungkus mengesampingkan isi. Ini keren. Ya. Umpamanya taklim berjamaah sholat. Nah, kenapa? Karena Rajab itu ulang tahun sholat kan. Ya. Yang kedua ada hikmah di situ. Apa hikmahnya di situ? Banyak hikmahnya. Makanya tidak mungkin Allah mengisahkan Isra Mi'raj kalau tidak ada hikmahnya. Dan salah satu peristiwa yang tercantum dalam Quran adalah Isra Mi'raj ya. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Saya baca dalam ringkasan Bukhari Muslim itu halaman 56 sampai 100 kan ada kisah Isra Mi'raj. Imam Bukhari Muslim menceritakan. Karena itu mujizat kedua katanya Isra Mi'raj. Nah, untuk ini bagi teman-teman yang tidak biasa pengajian Rajaban Muludan, ganti namanya. Nah, taklim mengupas sholat. Kalau Muludan, taklim mengupas akhlak Rasul. Udah gitu aja. Jangan pakai ada Muludan kalau Rajaban. Sama dengan tahlilan. Udah takziah tentang kematian gitu aja. Karena ya kalau seandainya tahu ini kan salah satu bulan haram tadi ya. Bulan yang kalau berbuat baik juga memang bahkan berlagi lipat. Tetapi kalau memang kita bermaksiat juga akan jadi sebanding juga gitu ya, dipeganakan. Artinya saking ininya orang yang memang kadang-kadang kalau nggak paham kalau ini apa harus dipahamin terus apa gimana coba? Iya, itu pentingnya ngaji ya. Nah, ini pentingnya ngaji. Ya memang ada salah satu pemimpin negara di Konoha di sana juga yang sampai melarang tidak boleh ngaji juga tanda-tanda kutip. Iya, itu. Karena ada unsur politisnya juga, kumpul-ngumpul kan gitu kan. Dan memang ya kalau orang tuh nggak pernah baca lah, ada satu kitab ya, kalau nggak salah Syekh Al-Hamid yang ngarang itu. Mengupas tuntas bid'ah yang jadi amal soleh itu jadinya gitu ya. Jadi awalnya bid'ah, ujungnya amal soleh gitu ya. Nah, satu saat dia pergi ke Indonesia gitu ya. Nah, ke satu negara lah, ke satu kota. Ya itu bid'ah terus bid'ah. Ini pulang pengajian banyak sekali pengajian. Ini pengajian apa? Ah, ini PHBI katanya. Hari Besar Islam ya. Kami menganggap Hari Besar Islam itu yang merah ya di kalender itu Rajaban. Jadi ini Rajab, iya. Dan biasanya kata hasil Rajaban itu mesti jadi penuh. Apa kita tega membid'ahkan satu media yang menyebabkan orang awalnya tidak sholat jadi sholat? Itu namanya media. Ya,
media. Saat itulah dia membuat buku dari bid'ah jadi sunnah. Ini bisa berubah juga tuh ya, ternyata bisa di ujung ini. Iya, bisa. Luar biasa, mudah-mudahan kita berdoa semua. Baik, Tad, ini Tad masih ada lagi waktu. Mau nikahkan anak tapi biaya tidak cukup, Tad. Ini apa yang mesti saran dilakukan Tad ya, sehingga tapi takutnya ini dosa kan ya, Tad? Ya. 33 tahun yang lalu lah saya nikah. Ya. Waktu itu saya nikah. Jadi saya bilang ke calon mertua saya punya uang segini gitu kan. Ibu Emang saya udah berpahit-pahit ya? pahit itu. Padanya tadi. Ya, makanya nikah tuh ma'ruf itu kebijakan dua belah pihak. Ma'ruf itu membahagiakan dua belah pihak. Ma'ruf itu kesepakatan dua belah pihak. Penting banget ini. Penting itu ma'ruf itu kesepakatan dua pihak. Salah satunya yashrah sadaq, keterbukaan. Ya. Nah, nikah itu bukan mewahnya. Nikah bukan segala macam kesenian, bukan. Sederhana tapi mempesona. Yang paling penting itu. Ya. Walaupun nikahnya sederhana, tapi rumah tangganya mempesona, itu yang paling baik. Apalagi langgeng, enak gitu. Itu. Ya, saya pernah menikahkan dari pihak perempuan Pak Menteri, ya laki-laki Pak Menteri. Katanya sampai 3M habis. Lambung Suna kan? Suna. Bisa-bisan lah tadi. Habis-habisan. Hanya 3 bulan setengah cerai. Laki-lakinya modusnya begitu, cari perempuan yang 3 bulan. Hanya 3 bulan? 3 bulan. Setahun berikutnya saya khutbah nikah, pengantinnya ini lagi, saya bilang gitu. Ya itulah Ustaz. Makanya bukan mewahnya, tapi yang penting berkahnya. Masya Allah. Artinya pernikahan yang menghabiskan biaya banyak, tapi tidak berkah. Jadi bukan mewahnya, tapi berkahnya. Ibu tinggal terus terang ke calon mantu, calon besan. Mama hanya mampu segini, bapak hanya mampu segini. Bahkan sekarang ini ada indikasi ya, kalau uang ada udah untuk modal dia. Mungkin untuk rumah. Mulai agak berpikir agak jauh tadi ya, mulai berpikir agak jangka panjang tadi ya, udah bukan lagi sekedar pesta satu hari, tapi menderitanya nanti berhari-hari. Masya Allah. Jadi menikah mewah itu apa? Berkahnya 100 tambah dorotnya 1000. Ya Allah. Sampai macet-macetan, sampai rajanya juga sehari, ngapain sehari jadi raja ya. Biasa, Masya Allah. Jadi tinggal terus terang. Mungkin lah bahasa Sunda ipekah we nu penting masa 1,5 juta udah numpeng we nu penting sah. Begitupun hitanan anak. Saya waktu menghitan anak laki-laki udah numpeng malam Jumat udah ngumpul doain dari semuanya. Kan banyak orang sampai Masya Allah itu sampai ratusan juta habis. Nanggap ini. Karena yang paling penting adalah muara terakhir dari hitanan anaknya soleh. Nah ini muara terakhir. Soleh itu. Muara terakhir. Justru berawal dari sederhana anak itu akan soleh. Ya, termasuk juga berawal dari uang-uang yang tidak jelas tadi, apalagi uang-uang pinjol, uang dari ini, jadi kemana-mana ternyata tadi. Baik, lanjut lagi Tad. Ini belum cocok dengan calon mertua di 951 Tad. Sebaiknya gimana Tad? Artinya ini tuh mau nikah, berumah tangga, ngelihat calon mertua gini-gini belum cocok. Tapi ini gimana Tad? Kan mau nikah tuh bukan dengan calon mertuanya. Gimana? Karena itu nikah itu kan kami ya. Bukan saya. Perempuan juga kami. Punya ayah, punya ibu, punya adik. Jadi secara harfiah itu sebenarnya menikah itu dengan keluarganya juga tadi. Artinya harus dua keluarga besar bersatu. Nah, makanya ada istilah ta'aruf. Ta'aruf itu butuh proses yang panjang. Mengenal dirinya, mengenal orang tuanya, mengenal calon mertuanya, sekaligus adik-adiknya, kakak-kakaknya. Karena pernikahan itu kami, bukan saya. Nah, bila calon mertua indikasi nggak cocok, berarti masih transisi. Karena tidak identik, tidak cocok itu tidak awet ya. Tidak identik, langsung cocok, tidak. Bahkan awalnya cocok, jadi lama-lama tidak cocok ada. Awalnya cocok banget si Encep ya, si A ya. Bahkan pacaran lama tadi ya. Pacaran lama. Belas plus itu kan. Sudah nikah malah kelihatan aslinya. Awalnya tidak cocok, jadi cocok. Awalnya cocok, bahkan tidak cocok di seluruh perjalanan. Nah karena itu, kita dituntut triadotul imam ya. Latihan kedewasaan. Ciri orang dewasa itu menerima kekurangan mertua, calon mertua ya, menerima kekurangan calon mantu. Karena kalau cari yang lebih nggak ada. Makanya kita datang yang sempurna juga tidak ada tadi. Yang sempurna tidak ada. Kita datang ke situ untuk menambal yang kurang. Sekaligus juga membantu yang membutuhkan. Kehadiran kita jadi solusi. Selama kehadiran kita jadi solusi untuk mertua, insya Allah
ujungnya mertua akan sayang sama kita. Masya Allah. Jadi yang kedua yang sangat penting apa? Kecilkan ego. Luar biasa Hati. ini. Karena ego itu yang menyebabkan retaknya hubungan. Luar biasa. Fa inna syaitan ma'al wahid. Setan itu bersama orang-orang yang egois. Kebayang, calon mertua egois, calon mantu egois, bahwa setan kabeh itu. Ini nggak akan pernah, ya jangankan mau ngobrol, tadinya mau melihat aja sudah malas kayaknya tadinya kita ketemu. Nah ya sih ya orang. Tapi bener tadi itu kan ada yang cocok awalnya, kesini nggak cocok, kemudian ada yang tidak cocok. Tapi pada akhirnya dicocok-cocokin sebenarnya tadi ya, karena kalau dari frame-nya semua ini pengen sempurna, ini pengen sempurna, ya nggak ada yang sempurna tadi sebenarnya dalam. Saya banyak cerita. Pengumutan tadi aya naon Bu cerita. Baheula teh geuleuh tah ka si mantu ieu teh cenah. Ayeuna mah masyaallah, cenah ieu sok sujud we ka Gusti Allah teh. Hampura ya Allah, da abdi teh ngewa pisan teh jadi mantu. Itu bisa gitu teh, membolak-bolakan hati antara Gusti Allah tuh itu bisa. Jadi awalnya apa Bu saya bilang? Ketika ibu sakit ada masalah yang pertama datang ngasih solusi itu mantu ibu. Ada 4 mantu. Jadi ternyata menanamkan jasa itu penting ya. Luar biasa. Wah ini juga sama pesan ibu saya juga gitu tadi, menanamkan jasa dari awal, dari ngasih uang yang tidak terlalu ini, tetapi ternyata luar biasa dan efek jangka panjang. Baik, Tad, sayang sekali ini waktu telah habis dan memang juga pemirsa di rumah mohon maaf banget bila tadi juga agak telat karena banyak hal teknis. Tad kasih. Ya, bisa Bandung TV, jangan tinggalkan sholat. Karena sholat tidak semata-mata ritual, tapi sholat adalah solusi dalam hidup. Capek tidak capek, ada uang tidak ada uang, sakit sehat tetap sholat. Karena sholat tidak semata-mata ritual. Kita punya kelemahan, akal punya kelemahan, kemampuan ada kelemahan. Kita butuh energi ilahi. Dan energi itu akan datang dengan sholat. Halo, berdepan ketemu lagi, insya Allah, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik pemirsa di rumah ya, mudah-mudahan Rabu depan kita ketemu kembali ya. Kita dikasih umur, dikasih kesehatan, dan ada waktunya. Mudah-mudahan semuanya kita berjalan beres dan berjalan baik. Alhamdulillah, kita pikir saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.